Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya. Oke, pada pagi kali ini saya Muhammad Maruf Salafuddin akan mengupas sebuah materi yang menarik mengenai unsur kalium. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu kalium, nah ini saya kasih tahu. Kalium atau yang sering disebut potasium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Unsur kalium adalah logam alkali, lunak, berwarna putih keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan hidrogen yang dipancarkan dalam reaksi dan terbakar dengan api berwarna ungu. Ia ditemukan terlarut dalam air laut, yaitu 0,04% kalium berdasarkan berat, dan merupakan bagian dari banyak mineral. Nah, mengenai asal-usul atau sejarah dari kalium, kalium atau potasium itu berasal dari potas yang mengacu pada metode awal untuk mengekstraksi berbagai garam kalium. Abu kayu bakar atau daun pohon dimasukkan ke dalam pot, ditambahkan air, dipanaskan, dan larutannya diuapkan. Lambang K berasal dari kali yang berakar dari kata alkali. Ini berasal dari kalimah al-qolyah yang berarti abu tanaman. Pada tahun 1797, kimiawan Jerman Martin Klaproth menemukan potas dalam mineral leusit dan lepidolit dan menyadari bahwa potas bukanlah produk pertumbuhan tanaman, namun sebenarnya mengandung unsur baru yang diusulkannya untuk dinamakan kali. Pada tahun 1807, Humphrey Davy menghasilkan unsur tersebut melalui elektrolisis. Pada tahun 1809, Ludwig Wilhelm Gilbert mengajukan nama kalium untuk potasium Davy. Pada tahun 1814, kimiawan Swedia Berzelius menganjurkan nama kalium untuk potasium dengan lambang kimia K. Ini yang perlu diketahui bahwasanya unsur kalium itu tidak terdapat bebas di alam, melainkan unsur kalium terbentuk dalam supernova melalui nukleosintesis dari atom yang lebih ringan. Kalium pada dasarnya dibuat pada supernova tipe 2 melalui proses pembakaran oksigen eksplosif. Kalium juga terbentuk pada nukleosintesis dan proses pembakaran neon. Mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari unsur kalium, kalium adalah logam berdensitas paling rendah kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak dengan titik lalai rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Kalium yang baru dipotong berwarna keperakan, tapi mudah muncul noda abu-abu segera saat terpapar udara. Dalam uji nyala api, kalium dan senyawanya memancarkan warna ungu dengan panjang gelombang puncak emisi 766,5 nanometer. Kalium adalah logam yang sangat aktif, yang bereaksi hebat dengan oksigen di air dan di udara. Kalium tidak bereaksi dengan sebagian besar hidrokarbon seperti minyak, mineral, atau kerosen. Ia mudah larut dalam amonia cair, sampai 480 gram per 1000 gram amonia pada 0 derajat Celcius. Dalam larutan murni, kalium perlahan bereaksi dengan amonia membentuk KNH2. Namun, reaksi ini dipercepat dengan sejumlah kecil garam logam transisi. Kemudian manfaat kalium bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Kalium membantu meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah, sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain itu, makanan yang
mengandung kalium dapat membantu mengurangi kadar garam berlebih dalam tubuh dengan cara mengeluarkannya melalui urin. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Asupan kalium yang cukup dapat mencegah penyakit pada pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Kalium juga mampu mencegah aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah arteri. Selain itu, manfaat kalium dalam menjaga kesehatan saraf dan kekuatan otot juga memelihara kemampuan jantung dalam memompa darah dengan cukup. Beberapa studi bahkan disebutkan bahwa kalium juga bermanfaat untuk mengurangi resiko munculnya gangguan irama jantung atau aritmia. Manfaat yang ketiga, memelihara fungsi saraf. Sistem saraf menghubungkan otak dan tubuh. Otak mengirim pesan ke organ dan bagian tubuh tertentu melalui rangsangan atau impuls listrik. Karena kinerja saraf inilah, tubuh mampu mengatur kontraksi otot dan detak jantung, serta menerima rangsangan dan merasakan nyeri, fungsi sensorik. Jika kadar kalium dalam darah berkurang, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam menghasilkan impuls saraf. Beberapa studi menunjukkan bahwa kekurangan kalium dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan saraf dan otak, seperti sering kesemutan, mudah lupa atau pikun, serta kelemahan otot. Manfaat kalium selanjutnya yaitu mencegah batu ginjal. Kalium mampu mengikat kalsium dalam urin, sehingga mencegah terbentuknya endapan mineral kalsium yang dapat menjadi batu ginjal. Menurut sebuah studi, orang yang asupan kalium hariannya tercukupi memiliki resiko terkena batu ginjal lebih rendah dibandingkan orang yang kekurangan kalium. Yang kelima, menjaga kepadatan tulang. Kalium berperan untuk menjaga kalsium agar tidak terbuang melalui urin. Selain itu, kalium juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang sehingga tulang tidak kehilangan kepadatannya, osteoporosis, dan tidak mudah patah. Yang keenam, mencegah kram otot. Kram otot adalah kondisi saat otot berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Kondisi ini bisa terjadi akibat tubuh kekurangan kalium. Di dalam sel otot, kalium membantu menyampaikan sinyal dari otak yang merangsang kontraksi otot, sekaligus membantu mengakhiri kontraksi tersebut. Ketika kadar kalium dalam darah rendah, otak tidak dapat menyampaikan sinyal secara efektif, sehingga otot terus berkontraksi dan menimbulkan kram. Selain itu, kalium juga dapat dimanfaatkan, dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Di antaranya yang pertama, pupuk. Ion kalium merupakan komponen penting nutrisi tumbuhan dan ditemukan pada kebanyakan jenis tanah. Mereka digunakan sebagai pupuk untuk pertanian, hortikultura, dan budidaya hidroponik dalam bentuk klorida KCl, sulfat K2SO4, atau nitrat KNO3. Yang kedua, bahan tambahan pangan. Kalium natrium tartrat KNaC4H4O6, garam Rochelle adalah penyusun utama baking powder. Zat ini juga digunakan pada pemekaran cermin. Kalium bromat KbRO3 adalah oksidator kuat E924, digunakan untuk meningkatkan kekuatan adonan dan meningkatkan tinggi adonan saat mengembang. Kalium bisulfit KHSO3 digunakan sebagai pengawet makanan, misalnya dalam pembuatan wine dan bir, tapi tidak untuk daging. Senyawa ini juga digunakan untuk memutihkan tekstil dan jerami, dan dalam penyamakan kulit. Produk yang ketiga digunakan dalam bidang industri. Kalium hidroksida KOH adalah basa kuat yang digunakan dalam industri untuk menetralisir asam kuat dan lemah, untuk mengendalikan pH, dan untuk pembuatan garam kalium. Basa ini juga digunakan untuk menyabunkan lemak dan minyak dalam pembersih industri dan dalam reaksi hidrolisis, misalnya untuk ester.
Kalium nitrat KNO3 atau salpeter diperoleh dari sumber alami seperti guano dan evaporit atau diproduksi melalui proses Haber. Senyawa ini adalah oksidator dalam bubuk mesium dan merupakan pupuk pertanian penting. Kalium sianida (KCN) digunakan dalam industri untuk melarutkan tembaga dan logam berharga, terutama perak dan emas, melalui pembentukan kompleks. Kalium nitrat juga digunakan dalam sintesis organik untuk membuat nitril. Kalium karbonat K2CO3 atau potas digunakan dalam pabrik AC kaca, sabun, tabung televisi berwarna, lampu fluoresensi, pewarna tekstil, dan pigmen. Kalium permanganat KMnO4 adalah oksidator, zat pemutih dan pemurni, serta digunakan untuk produksi sakarin. Kalium klorat KClO3 ditambahkan pada korek api dan bahan peledak. Kalium bromida (KBr) pernah digunakan sebagai sedatif dan dalam fotografi. Kalium kromat K2CrO4 digunakan dalam tinta, pewarna, warna merah kekuningan cerah, dalam bahan peledak dan kembang api, dalam penyamakan kulit, kertas lalat, dan korek api. Tetapi semua kegunaan ini lebih dikarenakan sifat kimia dari ion kromat daripada ion kalium. Ya, sekian dari pemaparan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.